Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia dari kelas 12 Ilmu Sosial 3. Saya akan membuat video geografi dan materi saya yaitu tentang pertumbuhan wilayah. Baiklah, pertumbuhan wilayah adalah kawasan yang terdapat pertumbuhan yang sangat pesat karena kepesatannya sehingga dijadikan sebagai pusat pembangunan yang dapat memengaruhi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Adapun faktor-faktor pertumbuhan wilayah, yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga kondisi fisiografis, dan yang keempat teknologi. Yang pertama sumber daya alam. Pengolahan sumber daya alam yang optimal akan meningkatkan kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Yang ketiga, kondisi fisiografis. Fisiografis adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang suatu wilayah, daerah, atau negara berdasarkan segi fisiknya seperti garis lintang dan garis bujur, keterkaitannya dengan daerah lain, tentang batuan yang ada dalam bumi, relief permukaan bumi, atau aspek kelautan. Yang keempat, teknologi. Pemakaian sebuah teknologi tepat guna mampu membuat suatu wilayah akan menjadi pusat pertumbuhan. Teknologi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi karena memudahkan dan keefektifannya. Adapun teori-teori pusat pertumbuhan wilayah. Yang pertama, kutub pertumbuhan, yang kedua teori ekonomi, yang ketiga polarisasi ekonomi. Nah, teori kutub pertumbuhan ditemukan oleh Francois Preux pada tahun 1955 ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan dan pembangunan di setiap wilayah tidak terjadi secara bersama. Setiap wilayah memiliki kecepatan dan intensitas masing-masing berdasarkan potensial yang ada. Yang kedua, teori ekonomi. Kutub pertumbuhan memberikan trickling down efforts yang berarti teori menetes ke bawah. Menurut teori trickling down yang ditemukan Hirschman pada tahun 1959, pembangunan bisa terfokus pada sektor penting saja, industri, dengan harapan dapat menstimulasi sektor lainnya. Yang ketiga, teori polarisasi ekonomi. Berdasarkan teori polarisasi ekonomi 1955 oleh Gunnar Myrdal, setiap daerah memiliki pusat yang menjadi daya tarik masuknya tenaga kerja, modal, dan barang dagangan. Contoh desa dan kota. Terima kasih.